What's up everyone, ketemu lagi dengan saya Cecilia di konten virtual tour kali ini. Virtual tour kali ini kita nggak akan lagi ngebahas tentang diri kalian dulu, tapi kita akan wisata virtual tour ke Desa Rowobayu, Banyuwangi. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar tentang desa ini, atau udah langsung kepikiran tentang satu kisah yang lagi hype banget, yang lagi populer banget, KKN di Desa Penari. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang siapa itu Badara Wuhi di dalam legenda aslinya, dan bedanya apa sih sama Nyi Blorong dan hubungannya apa dengan Nyi Roro Kidul. Udah siap? Pasti teman-teman penasaran banget kan? Yuk, tegakkan kursi, duduk yang manis, dan saksikan video ini sampai akhir. Komen samus, lamahia. Badara Wuhi memiliki wujud yang hampir sama dengan Nyi Blorong, sehingga orang-orang selalu berpikiran kalau Nyi Blorong dan Badara Wuhi ini bersaudara, atau bahkan dibilangnya sama, padahal nggak begitu guys. Sebenarnya Nyi Blorong dan Nyi Roro Kidul dan juga Badara Wuhi itu memang tiga orang yang berhubungan, tapi sama sekali tidak sama. Nah, wujudnya Nyi Blorong dan Badara Wuhi ini kan hampir sama ya, jadinya mereka sama-sama wujud manusia cantik. Nah, jadi wujudnya Nyi Blorong dengan Badara Wuhi ini kan hampir mirip, sama-sama manusia cantik setengah ular, jadi mulai dari pinggang ke bawah itu bentukannya ular, tapi dari pinggang ke atas itu bentukannya manusia cantik. Dan sama-sama pakai ornamen hijau. Jadi ada yang bilang pakai mahkota hijau, ada yang bilang pakai jubah warna hijau, tapi yang pasti hijaunya itu didapat dari Nyi Roro Kidul. Nah, hubungannya apa sih? Pertama kita bahas dulu hubungannya Badara Wuhi dengan Nyi Roro Kidul itu apa sih? Jadi, Badara Wuhi ini sebenarnya bawahannya Nyi Roro Kidul. Nah, sama, Nyi Blorong juga bawahannya Nyi Roro Kidul, tapi kita bahas dulu tentang Badara Wuhi yang ada di KKN di Desa Penari. Jadi ini akan jadi connecting point, di mana sebenarnya kisah legenda KKN di Desa Penari itu sebenarnya make sense, dan bisa jadi sebenarnya memang kisah nyata. Oke, jadi suatu hari, Nyi Roro Kidul ini nyuruh seluruh pengikutnya untuk merasuki salah satu desa, dan merasuki para penari di sana. Karena di desa itu pada ngelanggar aturan yang nggak disebutin apa. Jadi ini atas perintahnya Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul untuk para bawahannya itu ngerasukin seluruh penari di desa tersebut. Oke? Nah, karena senang menari nih, si Badara Wuhi ini sampai tugasnya selesai pun nggak mau berhenti menari. Dia ngerasukin salah satu penari profesional yang punya ilmu gaib juga yang cukup hebat, itu namanya Ratna Narek. Nah, si Ratna Narek ini pada akhirnya nggak bisa berhenti menari, dan dengar-dengar katanya Ratna Narek ini baru akan berhenti menari kalau tubuhnya dihancurkan. Jadinya meskipun dia sudah meninggal, dia tuh masih terus menari. Dan tariannya ini sebenarnya dirasukin sama Badara Wuhi. Jadi si Badara Wuhi ini setelah dikirim sama Nyi Roro Kidul untuk ngerasukin penari, dia nggak mau stop-stop guys. Dia nggak mau stop-stop, dan dia kabar buruknya dia pakai badannya si Ratna Narek. Akhirnya Nyi Roro Kidul ngambil keputusan yang lumayan sadis. Jadi dia menghancurkan tubuhnya si Ratna Narek dan ngehukum Badara Wuhi supaya tinggal di desa tersebut selamanya dan ngejagain desa itu. Karena dia senang menari, si Badara Wuhi ya senang-senang aja tinggal di sana guys. Nah, karena si Badara Wuhinya juga toh nggak pengen pulang ke Pantai Selatan, akhirnya dibikinlah peraturan atau propaganda kalau misalnya Badara Wuhi ini udah dikeluarin dari kerajaan Pantai Selatan dan ditugaskan untuk ngejagain salah satu desa di Banyuwangi yang namanya Desa Rowobayu ini, dan disinilah kisah KKN di Desa Penari dimulai. Nah, jadi sebenarnya saat ini nih Badara Wuhi setelah beken dan setelah dikenal sama semua orang, dia masih suka ngerasukin para penari yang ada di desa di sekitar Banyuwangi tersebut. Jadi katanya penari yang dirasukin sama Badara Wuhi ini akan menari secara gaib, dan
akan menari terus sampai badannya kesakitan dan sampai capek banget. Jadi katanya bahkan para penari ini yang udah selesai dirasukinnya, itu bahkan sampai nggak bisa lagi ngulang tarian, nggak bisa lagi jadi penari dan berhenti jadi penari. Dan sampai saat ini, Badarawuhi masih ngejagain sindang tempat para penari mandi di desa Rawobayu, Banyuwangi. Jadi dengan kita mendengar kisah itu, kita langsung kayaknya make sense juga kan kalau misalnya ternyata kisah KKN di desa penari ini benar-benar ada. Bahkan katanya Om Hao dari kisah Tanah Jawa juga pernah ketemu dengan Badarawuhi. Ya, semoga semakin banyak bukti-bukti kalau ternyata tuh kehidupan manusia dengan kehidupan spiritual tuh memang berhubungan ya. Nah, sekarang kita lanjut bahas balik ke topik, yaitu tentang Nyi Blorong. Ini sekadar info aja supaya kalian tahu dan ada buktinya kalau Nyi Blorong itu beda sama Badarawuhi. Meskipun wujudnya sama. Nah, kenapa sih wujudnya sama? Wujudnya sama karena menurut cerita mitologi sebenarnya si Nyi Blorong ini juga bawahannya Nyi Roro Kidul, sama seperti Badarawuhi. Bahkan bisa jadi pas nyerang desa penari itu mungkin Nyi Blorong juga ikutan. Cuman pada saat itu dia bisa berhenti menari dan jadinya dia nggak dihukum sama kayak Badarawuhi. Gimana sih kisahnya Nyi Blorong nih? Nah, Nyi Blorong ini sebenarnya tadinya wanita cantik keturunan kerajaan dan cucunya dari seorang raja besar yang sudah memerintah tahun-tahunan, puluhan ribu tahun mungkin, or anything di bangsa kehidupan manusia. Jadinya turun-temurun, istilahnya keturunan keraton lah ya, mungkin kalau zaman sekarang bahasanya. Nah, dia ini kabur dari kerajaan dikarenakan satu dan lain hal, terus dia mengasingkan diri di salah satu hutan, dan di hutan itu nggak sengaja tuh dia masuk gerbang gaib. Nah, setelah dia masuk gerbang gaib, dia ditangkap sama pasukan Nyi Roro Kidul, ditanya, "Kamu siapa? Ngapain kamu kesini?" Nah, setelah dia ditangkap, dia dibawalah ke pimpinan kerajaan, yaitu Nyi Roro Kidul. Nah, di sini nih, scene pertama dia ketemu dengan Nyi Roro Kidul. Di sini Nyi Roro Kidul nanya, "Nah, kamu ngapain? Kamu kenapa bisa sampai sini?" Diceritainlah kalau gadis cantik itu sebenarnya tersesat. Dia niatnya mengasingkan diri karena dituntut ini itu dari kerajaan. Terus dia mengasingkan diri sampai nggak sengaja masuk ke pintu gaib. Dan dia ditodong sama pasukan-pasukan itu. Terus Nyi Blorong bilang begini. Nah, di sini Nyi Blorong baru bilang, "Kasihanilah saya sebenarnya cuma nyasar." Si Nyi Roro Kidul ini berpikir dia nggak mungkin balikin Nyi Blorong jadi manusia karena udah ketahuan rahasianya, udah ketahuan eksistensi Nyi Roro Kidul di sana, dan udah nggak mungkin lah pokoknya. Akhirnya si Nyi Roro Kidul ini kasihan dan memberikan dia kemampuan untuk merubah dirinya menjadi seekor ular. Jadinya dia dijadiin pasukan kerajaan dan diganti namanya menjadi Nyi Blorong. Sebelumnya bukan itu, sebelumnya dia adalah manusia biasa. Dikasih kesaktian untuk berubah rupa menjadi ular, dan mula-mula sebenarnya dia pasukan biasa doang, tapi karena dia lihat punya kepemimpinan yang luar biasa, akhirnya dirubahlah dia menjadi seorang panglima perang. Jadinya kalau kita simpulkan di sini nih, Nyi Blorong itu adalah panglima perangnya Nyi Roro Kidul, dan dia tuh istilahnya nggak pernah diusir dari kerajaan. Mungkin sampai sekarang kalau memang ada beliau masih mengabdi kepada Nyi Roro Kidul. Sementara Badarawuhi sendiri sudah dikeluarkan dari kerajaan dan kini sedang menjaga salah satu desa di Banyuwangi, atau gosipnya namanya Desa Rawobayu, di mana di sana ada sebuah sendang atau sindang yang biasanya dipakai para penari untuk mandi di sana. Makanya di sini dijelaskan juga bahwa sebenarnya Nyi Blorong dengan Badarawuhi itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau dalam kisahnya, sampai saat ini Badarawuhi bahkan udah tidak ketemu lagi dengan Nyi Roro Kidul karena eksistensinya sudah tidak diakui. Nah, kalau dari sini kita bisa menilai bahwa sebenarnya kisah KKN di Desa Penari ini, terlepas dari benar atau enggaknya, seenggaknya sudah bisa membuat kita anak-anak muda mengingatkan tentang sejarah mitologi kuno dari Indonesia yang sebenarnya nggak kalah menariknya dari mitologi Yunani. Kalau kalian demen dengar cerita Anubis, cerita apa, sepertinya Nyi Roro Kidul dan Badarawuhi ini salah satu yang perlu kalian dalami juga.
Karena selain menarik, juga bisa menambah wawasan kalian dan mempertahankan kebudayaan Indonesia secara mendalam. Nah, last but not least, kalau kalian memang tertarik dengan KKN di Desa Penari, kalian bisa tonton filmnya atau kalian juga bisa tonton extended versionnya. Dengar-dengar cukup banyak nih yang minta dibikinin version Badarawuhi Solo, jadinya tentang film Badarawuhinya sendiri. Nah, kalau dari sini, saya rasa penjelasan saya tentang Badarawuhi dan Nyi Blorong serta Nyi Roro Kidul sampai di sini aja. Kalau teman-teman ada info yang lebih menarik tentang 3 sosok itu, atau misalnya nanti saya menemukan literasi yang lebih jelas lagi tentang siapa itu Badarawuhi dan siapa itu Nyi Blorong, nanti akan saya share lagi di video selanjutnya. Teman-teman, kalau misalnya memang ada saran, ada suggestion, atau ada ilmu yang belum saya ketahui tentang ketiga sosok ini, boleh tinggalin saran di kolom komen, dan dari situ nanti kita akan bahas lebih lanjut. So, virtual tour kali ini kita akhiri sampai di sini. Thank you dan see you on the next video.